Melihat program Pak Prabowo ini nggak bisa pakai kacamata biasa, agak lain tadi tuh, tapi agak lain dalam pengertian positif ya. Jadi kita mau mengatakan bahwa Pak Prabowo memang menyadari problem kita itu akumulatif ya, puluhan tahun. Beliau tuh orang angka, beliau itu orang data, beliau menunjukkan angka-angka masalah-masalah yang udah terjadi puluhan tahun. Setahun perjalanan pemerintahan yang baru, Prabowo Gibran, secara umum kita melihat tidak banyak yang bisa kita rasakan perubahan ke arah yang lebih baik. Baca dan lihat saja beberapa statement yang disampaikan orang-orang pemerintahan pada setahun pemerintahan Prabowo ini. Mereka gagal menjelaskan apa sih hasil positif yang dirasakan rakyat selama ini. Ini tidak bicara survei setahun pemerintahan loh, yang hanya ABS. Asal Bapak senang dan kita tahu siapa penggarap-penggarap survei ini. Masyarakat sudah paham. Dan itu juga terlihat dari belibetnya kepala KSP menerangkan hasil setahun Prabowo. Jujur saja ini, dalam sekelumit penjelasan Kodari di sebuah talkshow TV swasta, ngeri banget nih rasanya. Dia orang cerdas, punya kemampuan yang baik terutama dalam hal politik dan sosial. Namun begitu masuk ke pemerintahan, ilate keseleo terus. Lah ngomong keberhasilan atau kinerja Pak Prabowo, sampai pura-pura pakai istilah baru, terus dimaknai dewe itu. Tadi kerungu langsung kan, program Pak Prabowo disebut agak lain itu, agak lain yang piye itu. Dalam konteks positif, dengan memakai istilah agak lain saja, itu sesuatu yang membagongkan. Nah, aku sih paham. Karpe agak lain itu apa itu paham. Itu program-programnya, itu off the box. Program yang tidak masuk akal. Nah, eksesnya positif. Loh, kenyataannya kalau dicek di lapangan, itu menghasilkan makna tersiratnya agak lain, memang beneran agak lain. Ya memang agak lain. Artinya sulit diterima untuk dijalankan. Apalagi diterima akal, nalar, punya dampak yang menguntungkan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Kalau diimplementasikan saja sulit dinalar, gimana memberi dampak positif pada rakyat? Ya angel. Agak lain dipahami mau sekedar ngabisin duit. Agak lain itu tandanya merugikan rakyat tapi jalan terus. Jadi konteksnya itu negatif. Agak lain prakteknya ditolak rakyat namun tidak diakui. Loh, mungkin juga nih agak lain yang lain itu bentuk kegagalan pemerintah. Termasuk Kodari yang sok-sokan menciptakan terminologinya baru tadi. Loh memang loh, program-program yang ada itu agak lain loh. Ya orang nalar mau karepe. Lho ngene iki jujur mengecewakan loh. Malah bisa disebut menyedihkan. Dari banyak program yang dijalankan itu rata-rata menghasilkan mudaratnya lebih banyak, manfaatnya ora enak dibandingkan aspek manfaatnya. Mulai dari efisiensi anggaran dipangkas, makan bergizi gratis, banyak keracunan, sekolah rakyat yang masih mengkis-mengkis, Koperasi Desa Merah Putih yang banyak yang muncul tiba-tiba tenggelam, 3 juta rumah yang belum terrealisasi, dan yang lain banyak itu. Siapapun orang dari pemerintahan pasti ngerti kok. Nek rakyat itu tahu program-program yang dijalankan itu ya hanya sekedar ya agak lain tadi. Loh, sekelas direktur lembaga survei Indobarometer loh, levelnya Kodari wae bingung mengambil apa sisi positifnya dari setahun pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi dia kan pinter ABS. Tentu yang namanya kegiatan atau program itu pasti ada manfaatnya. Namun keuntungan program itu gak seberapa disandingkan sama kerugian yang dirasakan oleh rakyat. Ayo tunjuk wae apa sih sing dia dianggap positifnya itu lebih banyak apa kira-kira. Apa coba yang mau dinilai sebagai program yang memberi deretan nikmat yang dirasakan oleh rakyat? Ya pasti banyak kurangnya. Nah, ditemukan sisi lemahnya bila seorang kepala kantor staf kepresidenan KSP yang dulu pakar analisis politik gagal menguraikan kebaikan sebuah program
Lah gimana itu elit-elit politik di pemerintahan? Loh faktanya jelas kok, makin hari yang dirasakan rakyat, itu makin berat sekarang ini. Mau digoreng model apapun, program pemerintah tidak menghasilkan situasi. Hingga direspon publik dengan baik. Makanya para petinggi dan elit negeri pilih gak banyak bicara di depan media. Akhirnya kan gitu kan. Ya hanya satu jalan yang harus ditempuh oleh Pak Prabowo. Sikat para koruptor, sikat para mafia. Kembalikan SDA kepada masyarakat. Wes, mesti rampung itu. Loh mereka merasa ngeri loh. Nanti nek terpleset, baru setahun berjalan, sudah beberapa menteri yang diganti karena banyak kasus, banyak masalah yang menjeratnya. Itu menjadikan bukti kalau memilih pembantu saja Pak Prabowo banyak keliru. Karena hanya berdasarkan balas budi kebanyakan. Lihat dari survei masyarakat berpendidikan, tingkat kepuasannya hanya 44%. Jika ada lembaga survei mengklaim tingkat kepuasannya tembus di atas 80%, itu disebabkan latar belakang. Tingkat pendidikan respondennya juga bentuk pertanyaannya nggak sesuai. Apa meneh di survei kalangan koncone dewi. Nah survei-survei tingkat kepuasan begitu. Meski beneran jujur ditanyakan ke warga, bisa dikondisikan jenis pertanyaannya, digiring istilahnya. Kali disusun apa adanya, hasilnya pasti beda. Maka pertanyaannya sengaja dibuat yang kesannya netral, namun hasilnya bisa ditebak. Wah, ini gaya Kodori ini. Wis iso ngomong bakal seperti apa itu. Urung mlaku wis ngerti hasilnya. Lah pemerintah menetapkan program itu tidak disertai kajian matang kok. Koperasi desa misalnya, sekolah rakyat, kampung nelayan merah putih, ngasih smart TV ke sekolahan. Itu program yang tidak ada di kampanye Pilpres. Bukan visi misi presiden dulunya, bukan janji presiden waktu kampanye. Dan kini setelah mereka bekerja, tiba-tiba saja program itu ada. Mak pedelup, ujuk-ujuk. Semacam sulap-sulapi. Berarti menyiapkan program juga otomatis. Yang penting melaku. Orang digagas sih. Jadi melaku sih mikirnya kayak ya remok. Bukan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Semua program itu ngadepi ombak PHK sama kesulitan operasi pabrik atau perusahaan. Pemerintah nggak bisa bantu kok ketika ada perusahaan tutup. Banyak PHK. Nah, dilepas saja. Biar pasar yang menguji mereka. Nah, akhirnya deretan pengurangan karyawan terjadi di mana-mana karena tidak diatasi oleh pemerintah. Yang satu PHK, yang lain ngikutin. Ya, karena nggak dicegah, nggak ada solusi. Banyak demo dan protes perusakan lingkungan akibat eksplorasi alam kita. Ya podo wae, dihindari sama negara. Tidak ada kebijakan yang pasti. Patuh pada aturan. Masuk di kawasan IKN, ada tambang ilegal seluas 4.000 hektar, kan lucu tuh itu. Nah di Nalarobo ya mlebu. IKN itu jelas proyek penting yang pengawasannya dilakukan secara ketat. Cedak ya no tambang seluas yang ilegal dan 4.000 hektar. Dibiarkan saja itu menandakan ya wawuran kabeh itu program pemerintah. Siapa dulu yang menciptakan berkeinginan IKN itulah. Secara umum Begawan bisa bilang ya, yang dijalankan Pak Prabowo hanya bertumpu pada gimana duit keluar terus. Tidak peduli pada feedback apa tidak, dividen apa tidak, ya, menguntungkan APBN atau tidak. Dengan menyebut problem kita puluhan tahun, akumulatif itu menandakan Kodari saja gagal mengambil hal-hal yang positif yang dibangun sama pemerintah sebelumnya. Jare kudu menghormati kepala negara yang sudah memimpin bangsa ini. Lo kok bisa bilang problem akumulatifnya sih? Ya? Tidakkah itu pertanda para pembantu Pak Prabowo hanya melihat sisi-sisi negatif aja dari sisi kebijakan presiden sebelumnya? Katanya era Prabowo melanjutkan apa yang sudah dijalankan Pak Jokowi lah, belasa-belasa loh. Yang kemarin ada banyak yang gagal. Ya lihat aja itu, kereta api Wus, IKN, macam-macam tuh, banyak sekali. Bandara, pelabuhan yang tidak terpakai. Namun mayoritas yang kita lihat, hampir semua hal yang baru. Nah, akhirnya memang MBK, Kopdes, Merah Putih, Sekolah Rakyat, sampai efisiensi pemangkasan anggaran.
Nah, itu kebijakan Pak Jokowi, bukan itu Pak Prabowo, karena baru. Nah, soal efisiensi sendiri, ini hanyalah upaya pengalihan, istilahnya alibi saja, semacam legitimasi buat mengalokasikan anggaran gede ke programnya Pak Prabowo. Jadi efisiensi setiap kementerian di programnya Pak Prabowo bisa jalan seperti MBG dan sebagainya. Lalu bagaimana bisa sektor pendidikan yang memang harus dapat 20% dari APBN sesuai undang-undang, lalu hampir separuhnya buat makan bergizi gratis. Yang seolah-olah makan bergizi gratis itu adalah program pendidikan. Kan luput loh. Nggak separuh, neng wujudnya panganan yang dalam aspek kemampuan orang tua siswa mencukupi, itu bisa dipenuhi loh sebenarnya. Wong tuanya anak sekolah mesti dikai sarapan sih. Harusnya nek rakyatnya bisa menanggung itu, ora usah ditanggung negara. Negara kan tak perlu repot menyediakan. Neng kan ndak maksa untuk diterima itu. Makan bergizi gratis katanya buat ngurangi stunting. Neng sing lemu-lemu ya nampa. Malah nyugihke para pengusaha. MBK katanya buat menyediakan sarapan buat anak tidak mampu. Prakteknya banyak siswa ke sekolah diantar mobil mewah kok. Iya enggak? Ya ikut mendapatkan juga. MBK disebut meningkatkan gizi anak. Yang di rumahnya disediakan gizi komplit loh. Lebih komplit dari MBK. Di sekolah ya dapat lagi. Lah MBK ditujukan supaya siswa tambah pintar katanya. Anak-anak ranking 10 sampai 15 besar. Ya ikut nyantap MBK. Berarti kan maknanya tidak tepat. Nah, ya semerucut lah sasarannya. Nah, Kodari dalam diskusi itu bilang, efisiensi yang dipahami oleh pemerintah itu sebenarnya efisiensi dan realokasi. Nah, dia bilang gini, duitnya bukan dipotong lalu hilang enggak. Tetapi anggaran yang tidak efisiensi atau bermasalah direalokasikan ke anggaran yang lebih nyata. Lho ngono wae penjelasannya wis luput. Luput we. Contohnya ya tadi, alokasi 20% pendidikan sesuai undang-undang. Semula tidak dikurangi buat MBG loh. Sekarang malah lebih dari 50% buat MBG. Artinya anggaran pendidikan itu cuma 10%. Dan itu melanggar undang-undang. Belum lagi buat program sekolah rakyat, mendirikan SMA Taruna baru, sampai merencanakan pemberian Smart TV 330. Oh, 330. 330.000 Smart TV di setiap sekolah, dibagikan ke sekolah-sekolah. Oh, apa ngasih TV itu anggaran lebih nyata? Piye to iki, aku bingung. Ingat loh, banyak dana penelitian operasional perguruan tinggi, tunjangan dosen hingga dana buat LPDP dipangkas secara brutal. Akhirnya penelitian sekarang menurun drastis. Dia setiap perguruan tinggi, program-program yang baik harus dipaksa mandek berhenti demi sesuatu yang kasat mata. Ya tadi seperti MBK, terus Koperasi Merah Putih, ya bisa dilihat itu. Nah kalau penelitian kan enggak, hasilnya nanti. Bagi begawan, fokusnya Pak Prabowo itu sekedar dising iso disawang aja. Ketok belegere, nyolok meripat. Ini menurut pandangan begawan. Itu yang menenangkan hati rakyat. Lah konsep begini atau model kepemimpinan seperti ini akan selamanya tidak menenangkan rakyat. Meskipun Pak Prabowo terus mengatakan saya berjuang demi rakyat, tetapi realisasinya, program-programnya tidak bisa membuat rakyat bahagia. Mereka yang di lingkaran kekuasaan atau bagian dari pemerintah, ngerti rakyat wis gak peduli, tinggal tunggu waktu saja. Jangan-jangan nanti ada demo besar-besaran kayak akhir Agustus sampai September terulang kembali, ya nggak tahu. Karena masyarakat sudah kepepet. Nah sebagai penutup, Om Begawan harus sampaikan ini. Wong-wong pemerintahan mau nek bicara keberhasilan tentang capaian angka pasti berkutatnya pada sesuatu yang kuantitatif, jumlah itu. Silakan diperhatikan.
Lah senenge ngomong MBG sudah diterima rakyat sebanyak sekian puluh juta. Jadi angka aja. Koperasi Desa Merah Putih sudah jalan berapa ratus ribu. Peminjam sudah berapa juta. Duit yang transfer berapa miliar. Kuantitatif. Tapi kualitasnya tidak pernah diomongkan. Bisa pula tuh total siswa sekolah rakyat tembus berapa ratus ribu anak itu. Dan sebagainya. Selalu angka yang diberikan. Pemerintah tidak akan bisa bicara. Dari sekian juta anak mendapat MBG, 20-30%-nya kualitas gizi makin baik. Makin tambah sehat, jarang sakit, nggak pernah. Tidak ada penelitian sampai di situ. Dari sekian koperasi Desa Merah Putih, misalnya berdampak berapa persen tumbuh UMKM baru di setiap wilayah yang ada koperasi Merah Putihnya. Atau berapa persen bebas dari Bank Emo alias rentenir. Yang bunganya bisa 20%. 20%. Itu cara melihat output program kualitatif dibandingkan menghitung kuantitatifnya. Hanya masalah angka, tapi tidak bicara masalah kualitasnya program itu sendiri yang bisa menyenangkan hati rakyat. Itu ya supaya kita paham aja lah. Jangan salah paham, salam begawan. Dadah.